dengan sesi materi dan sesi tanya jawab serta penutupan. Materi yang akan kita dengarkan pada siang hari ini yakni tradisi belajar dan berkah ilmu, ada pengertian dan fungsi karya tulis ilmiah, kemudian ada karya tulis ilmiah yang akan dibahas mengenai makalah, artikel, karya tulis ilmiah Quran, skripsi, dan lain-lain, etika akademik dan plagiarisme, serta tugas menulis para peserta Gen IAT menulis. Yang akan disampaikan oleh pemateri kita hari ini yakni Bang Dias Ataya Larsen Wijaya SAG, selaku alumni IAT yang saat ini melanjutkan studi di Universitas Islam Internasional Indonesia dan juga merupakan pemateri kita pada hari ini. Kepada Bang Dias, dipersilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terdengar jelas ya suaranya? Jelas Bang, jelas. Oke, sip. Alhamdulillah. Terima kasih Diva yang udah membuka acara kita pada siang hari ini. Dan saya mau mengucapkan terima kasih juga pada teman-teman yang sudah menghadirkan dan menyiapkan dirinya untuk pertemuan pertama ini. Walaupun dalam keadaan puasa dan siang-siang ya. Kemarin mentor-mentor tuh khawatir kalau teman-teman itu nggak fokus, lapar apa gimana. Tapi saya pengen teman-teman itu mentalnya kuat gitu. Jadi dalam kondisi yang lapar justru bisa fokus gitu. Kalau kita siang-siang gini kan malah mikir makan gitu. Nah ini justru kita belajar gitu ya. Nah mungkin itu aja. Sebenarnya materi pertama ini terkait dengan etika dan pengenalan karya tulis ilmiah. Tapi saya menambahkan materi tentang adab dan juga proses kita belajar. Jadi biar kita belajar itu nggak cuma dapat ilmunya tapi dapat berkahnya gitu. Nah, ini saya langsung share screen ya. Jadi bagi teman-teman yang nggak bisa hadir, insya Allah nanti ada rekamannya. Nanti tak upload via YouTube. Jadi yang udah hadir juga bisa mengulang dan yang belum bisa hadir bisa nonton gitu. Soalnya nanti di akhir sesi kita ada sesi absen via Google Form. Jadi teman-teman harus mengisi nama dan juga ringkasan yang teman-teman pahamin itu nanti dimasukin ke Google Form. Jadi fungsinya itu biar kita tahu apa yang kita pelajarin. Terus kalau misalkan ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan di bagian akhir ya, biar bisa diskusi kita. Nah, jadi kalau misalkan ada yang nggak masukin nama sama hasil pemahamannya di Google Form, itu nanti belum kita anggap sebagai hadir gitu. Oke, ini udah kelihatan ya slide share-nya. Iya, aman. Oke, sip. Nah, jadi yang pertama kita harus meluruskan niat dulu teman-teman. Jadi menulis itu entah itu buat makalah, untuk buat karya tulis ilmiah, buat lomba atau buat skripsi, yang penting tuh niat dulu gitu. Kalau kita niatnya setengah-setengah gitu atau nggak niat sama sekali gitu karena paksaan untuk menulis ini, kita nggak bakal enjoy ngerjainnya. Kemudian tujuannya gitu. Tujuan kita nulis ini buat apa gitu. Nah, yang jelas saya minta teman-teman nulis itu bukan sekedar buat nilai, bukan sekedar buat menang lomba atau buat publikasi doang. Tapi pilihlah salah satu niat yang baik gitu. Apakah mau untuk kontribusi keilmuan gitu atau untuk buat dakwah gitu ya, menulis tentang materi-materi dakwah gitu atau memberikan solusi bagi permasalahan yang kecil lah gitu di sekitar kita. Jadi kalau niatnya untuk umat, untuk orang banyak, insya Allah itu hasilnya juga bagus. Tapi kalau niatnya cuma buat diri sendiri, itu kontribusinya kecil gitu ya. Oke, jadi bagi yang belum membaca doa, silahkan baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Nah, itu salah satu hal penting ya bagi kita semua karena kalau kita belajar tapi nggak berdoa, saya nggak yakin kalau hasilnya bagus gitu. Nah, kayak kebanyakan kita belajar cuma udah assalamualaikum langsung mulai buka buku, buka laptop udah selesai gitu. Tapi kita lupa berdoa gitu. Nah, gitu ya. Sebentar. Oke, yang pertama keberkahan ya. Jadi kita belajar bukan cuma dapat ilmu tapi em,
kita mengharapkan keberkahan gitu. Jadi kalau misalnya kita dapat ilmunya, terus kita bisa amalkan, bisa kita ajarkan, bisa kita kasih manfaat ke orang lain, nah itu di situ letak keberkahannya gitu. Tapi kalau kita cuma belajar, cuma buat dapat ilmunya, kadang nggak lama ilmu itu hilang gitu. Jadi untuk menjaga keberkahan ilmu itu tadi diamalkan, disebarkan, diajarkan gitu ya. Nah, kemudian secara spiritual ya, ilmu itu kan kita sudah pelajari kalau ilmu itu membuka kunci dunia dan akhirat gitu. Ilmunya kita pakai di dunia, amal ibadahnya kita gunakan sebagai bekal di akhirat gitu. Nah, itu juga ilmu dan adab memudahkan proses belajar. Bayangkan kalau kita belajar tapi kita sambil tiduran misalnya. Atau kita belajar misalkan online gini, ada yang sambil scroll TikTok sama Instagram. Ada juga yang belajar misalkan sambil ngantuk-ngantuk gitu. Nah, jadi usahakan kalau belajar itu adabnya dijaga dan ngantuknya ditahan, fokusnya dijaga juga, konsentrasi gitu ya. Nah, kemudian juga bimbingannya memudahkan arahan mentor gitu. Nah, jadi kayak misalnya kita sopan dengan mentornya, terus kita juga menghargai ketika beliau-beliau mengajar, bahkan kayak saat ini juga. Nah, insya Allah itu apa yang kita ajarkan, mentor-mentor ajarkan, itu mudah masuknya ke pemahaman teman-teman semua. Nah, kenapa sih adab ini penting? Karena saya ngerasain juga gitu. Karena di IAIN itu kan nggak semuanya ya lulusan pesantren gitu. Nggak semuanya juga pernah belajar kitab ta'lim, ta'alim dan segala macam gitu. Jadi kita ngerasain ada loh kayak mahasiswa yang ngechatnya kayak kurang sopan gitu. Em, Niatnya mungkin minta tolong gitu, minta tolong cekin tulisan atau minta tolong koreksi, tapi kesannya kayak nyuruh gitu. Misalnya nih gitu, "Assalamualaikum Kak, bisa tolong cekkan kah tulisanku?" Nah, kan bisa minta tolong cek gitu kan, eee, tapi terserah Kakak kapan bisanya gitu. Nah, kata terserah gitu kurang sopan gitu ya. Nah, sebaiknya kita kayak tanya dulu sibuk apa enggak gitu, terus kayak berkenan nggak untuk ngoreksi gitu, baru kita kirim file gitu. Bukan langsung assalamualaikum kirim file terus minta review gitu. Gitu ya. Nah, jadi kita minta izin dulu, kemudian juga ini ya ada beberapa contohnya. Izin, apresiasi, terus kesenggangan waktu dan juga bahasanya yang sopan gitu. Nah, jangan bingung kalau misalkan mau ngechat dosen atau mau ngechat mentor, bahasanya gimana. Saya rasa teman-teman udah punya rasa sopan santun lah dalam diri sendiri dan nggak perlu diajarin gitu. Pun kalau bisa tanya ChatGPT ngechat yang sopan tuh gimana gitu. Nah ya, kemudian tradisi sowan. Sowan ini sebenarnya kayak bersilaturahim aja sih gitu, baik offline maupun online gitu. Nah, apa sih yang bisa kita bicarain sama dosen atau mentor gitu ya, ketika kita berkonsultasi gitu. Pertama, kita bisa minta arahan buat topik gitu. Apa sih yang mau kita kaji, kemudian tema apa yang bisa kita tulis, kemudian juga meminta masukan untuk outline. Outline itu kerangka ya gitu. Strukturnya gimana sih kalau mau nulis, kemudian juga apa yang harus dilakukan ketika menulis, data seperti apa yang harus dicari gitu. Nah, jadi kayak kita ngobrol itu bukan cuma nampung ilmu atau nampung omongan dari dosen atau mentor, tapi kita juga meminta sesuatu gitu. Dan meminta sesuatu itu kita juga harus ada bahannya gitu. Misalkan kita mau nulis esai tentang perkembangan dunia digital dan anak muda muslim gitu. Nah, sebelum kita datang ke dosen atau mentornya, pastikan kita sudah baca terkait perkembangan di sosial media, kemudian juga perkembangan penggunaan anak-anak muslim muda gitu ya. Jadi kita buat ada bahan buat diskusi. Nah, kemudian melaporkan progres. Nah, progres ini ada beberapa tahap ya. Misalkan teman-teman baru mau mulai, itu juga progres. Sudah di tengah jalan, proses menulis itu juga progres. Nah, sudah selesai menulis, sudah dikumpulkan gitu, atau sudah terbit, kemudian kita cerita ke dosen atau mentornya, Pak, Bu, Kak, Bang, ini udah selesai tulisannya, insya Allah terbit di jurnal ini gitu. Nah, itu kayak ngelaporkan progres itu kita juga tahu gitu, misalkan teman-teman yang kita didik tuh ada hasilnya gitu. Dan
jangan rasa sungkan, misalkan kita ngerasa, oh tulisanku nggak seberapa, tulisanku kurang bagus, nggak perlulah ngasih tahu dosen atau mentor. Nah jangan kayak gitu ya. Sekecil apapun progres teman-teman, boleh dikasih tahu, di-sharing ke dosen atau mentornya. Barangkali mereka bisa ngasih motivasi atau bisa ngasih review atau feedback sehingga kedepannya kita bisa lebih berkembang gitu. Dan memohon doa gitu. Jadi kayak saya membiasakan kalau setiap ada ujian, saya minta doa dulu ke dosennya gitu. Walaupun dosennya kayak di dosen kita ya, ada yang tertulis, ada yang lisan gitu. Nah, pastikanlah H-1 atau hari-hari sebelumnya kita minta doa ke dosen kita biar memudahkan sesi ujian gitu atau memudahkan sesi lomba gitu baik ke dosen atau mentor. Jadi kayak misalkan ikut lomba MTQ atau lomba karya tulis ilmiah yang online, saya biasakan selalu minta doa ke dosen-dosen gitu walaupun nggak semuanya. Kalau misalkan waktu kita nggak sempat gitu, baik secara offline datang ke prodi ataupun secara online via chat gitu. Insya Allah mereka berkenan kok kalau kita minta doa gitu ya. Nah ini ya baik secara offline maupun online gitu. Nah, ini contoh chatnya gitu. Ini bisa dibikin juga sama ChatGPT. Nah, sekedar info teman-teman, ini PowerPoint-nya itu dibikin sama AI gitu. Jadi nanti mungkin ada sesi terakhir juga bagaimana cara menyiapkan PowerPoint dan juga presentasi ketika kita sudah selesai menulis, pasti kita kan ada presentasi ya gitu, baik karya tulis ilmiah ataupun skripsi. Nah, teman-teman kalau udah selesai nulis skripsi, itu bukan sekedar dikumpulin terus lulus gitu. Tapi kan ada nanti kayak seminar proposal, ataupun juga nanti bentuknya sidang skripsi, yang dimana kita harus punya kemampuan public speaking ya, bagaimana cara menyampaikan hasil tulisan kita ke hadapan dosen gitu. Nanti insya Allah ada di sesi akhirnya gitu. Nah, kenapa membuat PowerPoint atau slide presentasi ini pakai AI? Pertama, memudahkan waktu, kemudian juga ini sudah lengkap ya dan sesuai juga cukup presisi hasil generate AI-nya pakai notebook LM gitu. Jadi pertama saya itu bikin outline-nya, tulisan-tulisannya itu di dokumen gitu di Word, kemudian saya jadikan PDF dan masukin ke notebook LM dan sekitar 10 menit dia langsung bisa membuat slide presentasi kayak gini tanpa kita harus download template atau bikin di Canva gitu ya. Dan bahkan dia kayak bisa nampilin display WhatsApp kayak gini secara otomatis gitu. Nah ini ya kalau menghubungi dosen atau mentor, pastikan dulu salam, perkenalkan, barangkali mentor atau dosennya belum kenal sama kita gitu. Dan bahkan saya aja sampai sekarang nggak nge-save nomor teman-teman yang belum perkenalan gitu. Jadi bagi teman-teman yang merasa belum perkenalan, silahkan perkenalkan namanya gitu. Jadi kalau nggak kenalan nggak saya save ya. Kemudian tujuan, nah tujuannya mau apa gitu, mau mempersiapkan tema atau mau minta arahan gitu. Nah gitu ya, dan ucapkan terima kasih di bagian akhirnya. Oke, ini saya skip di bagian ini. Nah ini masuk ke materi utama. Apa itu karya tulis ilmiah gitu. Jadi secara definisi, ini yang bagian lingkar tengah, karya tulis ilmiah itu adalah tulisan yang disusun secara sistematis berdasarkan data teori atau menggunakan metode ilmiah gitu dan dapat dipertanggungjawabkan. Ciri-cirinya apa aja? Nah, ciri-cirinya adalah lingkaran yang mengelilingi lingkaran tengah ini. Pertama, objektif. Nah, objektif ini kalau dari kata dasarnya ya objek, berarti bentuk objek itu ada di dunia nyata gitu, bukan sekadar imajinasi. Kemudian ketika kita menyajikan sesuatu yang objektif itu harus berdasarkan fakta. Misalnya nih, kita bicara tentang moderasi beragama gitu ya, tentang kerukunan umat beragama. Apakah di Kalimantan Barat itu terjadi perselisihan antara umat beragama? Kalau iya, dari agama mana gitu misalkan? Apakah agama Islam dan Kristen pernah berkonflik? Tidak gitu. Nah, kemudian masalahnya di mana? Misalkan kita bicara tentang moderasi beragama ya. Oh, ternyata ada konflik suku Melayu dan Madura misalnya. Itu kan konflik etnis ya, bukan konflik beragama. Jadi ketika kita melihat objek konflik etnis, konflik suku, kita jangan menarasikan konflik beragama. Karena kita menyajikan objek tadi sesuai fakta, maka yang kita bahas adalah konflik suku
suku dan etnis gitu ya. Nah, itu berdasarkan fakta gitu ya. Jadi kita harus meneliti secara jelas gitu apa yang terjadi di lapangan gitu atau apa yang terjadi fenomena saat ini gitu. Kemudian ada referensinya di lingkar bawahnya yang kedua ini sumbernya valid gitu. Kita misalkan mendengar tentang info tadi ya kerusuhan gitu, kerusuhan di Sambas gitu. Nah, referensinya dari mana? Apakah ada berita yang memberitakan atau ada jurnal yang meneliti tentang itu? Nah, kita harus memberikan sumber yang jelas gitu. Kemudian bahasa yang baku. Nah, ini mohon maaf ya, ini bukan sesuai PUBI karena untuk struktur bahasa yang baku itu sudah pakai EYD, Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan versi kelima. Jadi tahun 2022 gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau ngecek struktur bahasanya, coba cek EYD edisi kelima gitu ya. Itu saya nggak jelasin di sini karena teman-teman udah mahasiswa bisa coba dibuka webnya dan juga pelajari sendiri gitu. Kemudian sistematis. Nah, karya tulis ilmiah itu kan harus sistematis ya. Nggak mungkin kita menuliskan hasilnya di atas, kemudian penutup di tengah, kemudian pembukaan di akhir gitu. Jadi harus terstruktur. Pembukaan dulu, kemudian metodenya, kemudian datanya kita menyajikan data temuan lapangan, kemudian hasil analisis, nomor 4, dan kelima itu penutupnya gitu. Dan disertai dengan nalar yang jelas gitu atau logis gitu. Misalnya kita berbicara tentang ketahanan pangan gitu, tapi yang ditulis tentang misalnya tentang ini ya, Prabowo nyawit gitu, kan nggak nyambung ya. Harusnya kalau kita berbicara tentang ketahanan pangan, kita fokus ke sektor-sektor agraria gitu, kemudian kesejahteraan petani misalkan gitu. Bukan bahas tentang politik yang di luar pembahasan ketahanan pangan gitu. Contohnya seperti itu ya. Nah, fungsi karya tulis ilmiah ini saya skip dulu. Nah, kemudian jenis-jenisnya ini mungkin secara umum karya tulis ilmiah itu adalah cakupan yang luas gitu. Nah, contoh-contohnya itu terbagi dari beberapa jenis. Yang pertama yang mungkin teman-teman paling sering ya, itu untuk penulisan makalah gitu. Karena setiap mata kuliah pasti ada makalahnya ya. Nah, jadi makalah itu ditugaskan untuk tugas perkuliahan, kemudian studi pustaka dan kajian teoritis. Nah, selain makalah apa aja? Ada yang bentuknya esai atau artikel ilmiah gitu. Nah, dia bentuknya seperti jurnal yang teman-teman kutip gitu ya. Kalau buka Google Scholar, nah kemudian ada yang membahas tentang isu spesifik, misalkan artikel website. Kayak ada yang tanya kemarin untuk website apa aja sih yang bahas karya tulis ilmiah Al-Quran. Nah, itu kemarin saya kasih contoh ya di tafsirquran.id gitu. Kemudian ada juga apalagi itu websitenya kemarin. Ibih Tafsir misalkan atau tanwir.id gitu. Nah, jadi atau tajdid gitu, studytafsir.com. Nah, itu kalau teman-teman sudah pernah buka nanti bisa ngeliat tuh perbedaannya makalah sama bentuknya artikel website gitu. Nah, itu ya, itu yang jenis kedua. Kemudian jenis ketiga karya tulis ilmiah Al-Qur'an. Nah, bedanya karya tulis ilmiah Al-Quran ini lebih ke bentuk karya ilmiah populer. Bahasanya itu nggak terlalu formal, nggak terlalu ilmiah. Dia bahasanya lugas gitu, santai dan bisa diterima oleh masyarakat umum gitu. Karena yang jelas ketika kita sudah belajar di bangku perkuliahan ya teman-teman, itu kadang ada bahasa-bahasa atau istilah yang kita pakai dan mungkin orang umum nggak paham gitu. Jadi penting bagi kita untuk menyajikan sesuatu yang mudah dipahami gitu ya, bukan yang terlalu teoritis gitu. Nah, bedanya dengan jurnal-jurnal ilmiah pada umumnya, kalau KTIQ, karya tulis ilmiah Al-Quran, ini lebih mengedepankan ayat-ayat dan juga tafsirannya gitu. Karena kita jurusan IAT ya, sudah pasti kita bersinggungan dengan tafsir gitu. Nah, tujuannya apa sih gitu KTIQ ini? Kita menghadirkan tafsiran-tafsiran yang orang-orang itu nggak perlu buka kitab tafsir, nggak perlu mencari jilid-jilidnya, nggak perlu mencari surah-surahnya, tapi kita menghadirkan satu tema yang sudah siap disajikan dalam satu tulisan gitu. Misalnya karya tulis ilmiah Quran ini dilombakan di setiap kampus atau bahkan yang sering di Kalbar juga versi MTQ-nya gitu, baik di tingkat kota maupun tingkat provinsi gitu.
Jadi sudah 3 tahun terakhir ya Kalbar itu mengembangkan KTIQ gitu. Karena di provinsi-provinsi lain ini sudah sangat umum gitu. Tapi untuk di Kalbar sendiri masih langka. Makanya em, selain Gen IAT menulis ini fungsinya buat teman-teman belajar tentang karya tulis ilmiah secara umum, baik makalah, artikel, KTIQ, dan diharapkan di akhirnya nanti bisa membantu buat skripsinya, gitu ya. Itu jenis yang ketiga, karya tulis ilmiah Al-Quran. Dan ini masih pengantar, jadi jangan khawatir kalau teman-teman masih belum paham jenis-jenisnya ini secara spesifik gimana, karena kita bakal bahas ke depannya satu persatu gitu. Dan yang terakhir ada jenisnya skripsi. Nah, skripsi ini penelitian mandiri ya, kemudian metodenya lengkap dan untuk syarat kelulusan S1. Beda dengan karya tulis ilmiah, makalah atau artikel ilmiah bisa ditulis secara berkelompok, kalau skripsi ini lebih ke tugas mandiri gitu ya. Nah, kemudian kita belajar etika akademiknya dulu nih gitu. Sebelum kita terjun ke penulisan gitu, karena ini hal-hal dasar banget teman-teman, hal-hal dasar dan harusnya kita sudah paham gitu ya. Pertama ada kejujuran gitu, kita jujur menulis dan nggak sekedar mengklaim gitu. Saya pribadi dulu pernah membuat makalah dalam mata kuliah bahasa Arab gitu ya. Itu saya copy paste doang dan saya waktu itu belum belajar tentang etika akademik gitu ya. Jadi kita nggak tahu kalau misalkan copy paste itu tuh melanggar kode etik, bahasanya kayak kita menulis sesuatu yang bukan kita tulis dari awal gitu. Kita cuma mengcopy hasil tulisan orang, kemudian kita ganti namanya, nama anggota kelompok kita, sama kita ganti covernya pakai cover EIN dan judulnya gitu ya. Nah itu ternyata nggak boleh gitu. Jadi kita harus namanya makalah ya, itu gabungan dari beberapa referensi. Kalau kita mencantumkan satu referensi, itu namanya resume. Kalau kita mencantumkan dua referensi, namanya komparasi atau perbandingan. Nah, jadi kalau kita menulis makalah, minimal itu 3 sumbernya, atau 5 lah paling minimal gitu, biar nggak dipertanyakan dosen. Dan paling minimal buat kelas S1 itu ya 10 referensinya kalau menulis makalah gitu ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, kalau kita menulis makalah dengan satu referensi itu namanya resume, meringkas. Kalau dua, komparasi, cuma membandingkan tulisan A dan tulisan B. Tapi kalau 3, 5, 10, nah itu baru namanya makalah gitu ya. Kemudian yang kedua tanggung jawab gitu. Nah tanggung jawab ini lebih kepada pemahaman gitu ya. Kita ngerti nggak sih apa yang kita tulis di makalah atau yang ketika kita presentasikan gitu. Nah, jadi ketika kita menyajikan satu tema, itu kita harus memahami dulu gitu, bertanggung jawab atas apa yang kita tulis gitu. Jangan sampai kita menuliskan A tapi pahamnya B, terus ketika kita presentasi yang disampaikan C. Nah, itu kan nggak nyambung banget ya gitu. Jadi minimal untuk bentuk tanggung jawab ini kita paham dulu apa yang kita tulis gitu. Nah, yang ketiga adalah penghargaan. Maksudnya penghargaan ini bukan kita ngasih piala atau sertifikat ya, tapi penghargaan dalam bentuk sitasi. Misalkan saya mengutip tulisannya Pak Hepni gitu. Kemudian ketika ditulis, saya menuliskan menurut Hepni, kajian asbabun nuzul bla 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 gitu. Jadi ketika kita menyampaikan argumen Pak Hepni, kita juga mencantumkan nama beliau gitu. Nah, meski di dalam karya tulis ilmiah kita nggak perlu mencantumkan bapak gitu ya atau doktor gitu. Karena biasanya kalau bentuk karya tulis ilmiah itu mencantumkan nama akhir ya biasanya, atau nama depan juga nggak apa-apa gitu. Nah, jadi itu ya, penghargaan itu tidak mencuri ide orang lain, artinya dengan mensitasi. Nah, kemudian juga integritas data gitu. Nah, integritas data ini misalkan kita mengkaji pengguna media sosial. Tahun 2023 menyatakan bahwa Indonesia memiliki sekitar 2 juta pengguna. Nah, 2 juta pengguna ini kita nggak boleh manipulasi gitu berdasarkan misalkan data goods gitu ya. Kita mengutip dari website itu. Kita kemudian nggak boleh menulis pengguna sosial media di Indonesia itu mencapai 3 juta orang gitu. Nah itu sangat manipulatif ya. Atau misalkan 10 dari 50 mahasiswa IAT berhasil menempuh studinya gitu. Tapi kemudian kita nggak boleh mengubah 25 dari 50 mahasiswa IAT berhasil menempuh studinya gitu. Jadi data itu ada data statistik ataupun juga data
bersifat deskriptif, nah itu nggak boleh kita manipulasi gitu ya. Nah, kemudian yang harus kita hindari adalah plagiarisme. Nah, plagiarisme ini bahasa singkatnya plagiat gitulah, atau plek ketiplek gitu. Nah, kalau teman-teman belum familiar, plagiarisme itu biasanya dicek dengan aplikasi Turnitin. Turnitin itu bakal ngecek berapa persen kemiripan hasil tulisan kita dengan tulisan orang lain gitu, yang sudah lebih dulu dipublish gitu, yang sudah lebih dulu diterbitkan gitu. Nah, kalau menunjukkan presentase yang tinggi dari 0 sampai 100, artinya sejumlah itulah kita meniru karya orang lain tanpa mengubahnya sedikit pun gitu. Nah, gimana sih? Karena kok bisa terdeteksi? Pertama, copy paste. Kita menyalin mentah-mentah dari tulisan A, B, C, kemudian kita gabung tanpa kita ubah sedikit pun. Tanpa kita parafrase, tanpa kita ubah kalimatnya gitu. Nah, kalau kita nggak ngubah, itu bakal terdeteksi sekian persen gitu ya. Nanti mungkin di akhir bakal saya tunjukin contohnya. Kemudian cara ngubahnya gimana? Jadi parafrase. Parafrase itu mengubah kalimatnya. Misalnya satu kalimat ya. Masyarakat Pontianak berubah menjadi masyarakat modern. Nah, itu kan kalimatnya kalimat dari jurnal A gitu. Terus gimana kalau kita mau mengubahnya gitu? Nah, jadi kita mengubah kata ubah tadi ya, masyarakat Pontianak berubah menjadi masyarakat modern. Kata berubah yang di tengah kita ubah menjadi kata yang sinonim gitu, atau yang satu jenis kata. Misalkan kita mengubahnya jadi transformasi. Nah, jadi ketika saya membaca jurnal A, masyarakat Pontianak berubah menjadi masyarakat modern, saya ubah versi tulisan saya, masyarakat Pontianak bertransformasi menjadi masyarakat modern. Nah, sekedar mengubah satu kata itu udah termasuk parafrase gitu. Nah, jadi cara parafrase itu kita menghadirkan kata atau kalimat yang serupa, tapi nggak sama gitu ya. Maksudnya sama nih gitu, tapi bentuk tulisannya berbeda gitu ya. Oke, semoga dipahami ya. Nah, yang ketiga, plagiarisme itu joki atau ngeklaim gitu. Misalkan tadi ya, udah saya jelasin kalau klaim itu jurnal ABC sudah menulis tentang satu tema, kemudian kita ngeklaim itu jadi tulisan atau makalah kita. Kemudian joki juga ya. Kalau misalkan untuk makalah ya masih ini ya, masih standar lah ya kalau ada yang ngejoki makalah dengan alasan terdesak gitu. Nah, kalau misalkan kita pakai joki ini tiap tugas gitu atau tiap waktu, itu melanggar etika akademik gitu. Tapi gimana kalau misalkan kita lagi terdesak nih, tiba-tiba dosennya minta deadline besok gitu, atau kita lagi ada halangan gitu, ada musibah, tapi kita harus menyelesaikan tugas gitu. Dalam kondisi tertentu, saya nggak ngajarin teman-teman buat ngejoki ya gitu, tapi ini balik lagi ke perasaan ataupun kredibilitas masing-masing gitu. Nah, kalau di saat tertentu kita terdesak dan nggak bisa menyelesaikan tugas, ada opsi ya joki gitu. Tapi ya jangan sering-sering gitu ya. Dan ini khusus keadaan urgent gitu atau terdesak gitu. Nah, kemudian ada yang keempat, ada jenisnya namanya self-plagiarism. Kita sudah pernah menulis tentang suatu hal, tapi kita mendaur ulang karya tulis sendiri gitu. Misalnya, kebetulan ada mata kuliah yang sama di semester 3 dan semester 4 gitu. Nah, mata kuliah ini makalah ini sudah kita presentasikan di semester 3 gitu. Tapi kemudian agak mirip-mirip nih di semester 4 mata kuliahnya. Nah, kita presentasikan kembali gitu. Bahasanya kan ini sesuatu yang basi gitu ya. Kita nggak berkembang gitu. Beda kalau misalkan kita menulis ulang, menambah referensi, menambah paragrafnya, kemudian kita presentasikan ulang di semester 4. Nah, itu bagus gitu ya. Ada perkembangan akademiknya. Beda kalau misalkan tadi kita cuma presentasi ulang yang pernah kita presentasikan di semester 3 gitu. Nah, tapi lain kalau misalkan makalah kita bagus, tiba-tiba dosennya bilang, "Oh, ini makalahnya bagus, coba kamu konversi jadi jurnal lalu terbitkan." Nah, itu boleh gitu. Kalau bentuknya makalah, kemudian kita terbitkan menjadi jurnal. Kan beda ya, dari makalah ke jurnal, itu beda versi. Lain halnya dengan kasus yang pertama tadi, makalah ke makalah, tapi beda semester doang, semester 3 ke semester 4, gitu.
Nah, ini langkah awal penulis dan kurang lebih itu aja sih yang bisa saya sampaikan terkait etika menulis, tadi adab-adab juga dan em, menghindari plagiarisme gitu ya. Nah, silakan bagi teman-teman yang ada pertanyaan, kayaknya ini cuma setengah jam ya, 40 menit lah. 40 menit sesi materi, karena saya yakin juga kalau saya ngoceh 1 jam sampai 1,5 jam, teman-teman bakal tidur gitu. Oke, baik sebelum saya memberikan tugas buat teman-teman sepekan ke depan, em, saya kembalikan kepada Diva untuk lanjut sesi tanya jawab. Silakan. Oke, terima kasih kepada Bang Dias untuk materi yang sudah disampaikan. Kita masuk ke sesi berikutnya, yakni tanya jawab untuk semua peserta Geniati Menulis. Barangkali masih ada yang belum dipahami atau mau bertanya, dipersilahkan. Saya Kak. Saya. Saya Kak. Baik. Silakan untuk yang pertama Saudara Fauzen, boleh disampaikan pertanyaannya? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Rahmatullah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester. Izin bertanya Bang, kan kita itu banyak guru-guru kita, dosen-dosen kita itu memiliki karangan jurnal gitu kan, seperti Pak Sahri itu, ataupun Pak Hetmi atau Bu Ica Fauzia itu kan banyak karangan jurnalnya. Pertanyaannya, apakah ketika kita membuat makalah dan mengambil referensi dari mereka itu harus mengawali dengan kata-kata bapak atau ibu atau ustadz gitu, atau dengan namanya saja? Hetni Putra mengatakan seperti gitu, atau Ustadz Hetni mengatakan, jadi yang mana yang baik? Apakah tidak termasuk melanggar etika akademik ketika tidak mengawali nama guru dengan hal-hal yang baik itu, seperti bapak, ibu, atau ustadz gitu? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Fauzan. Ini langsung dijawab ya pertanyaannya. Eh, oke, jadi terkait adab, sebenarnya adab di lingkungan belajar pesantren ya atau di Indonesia dengan etika akademik gitu, kampus secara umumnya mungkin agak berbeda gitu. Mungkin terkesannya kalau misalkan kita mengucap nama beliau tanpa bapak, ibu, ustadz, ustazah, terkesan nggak sopan ya gitu, kurang beradab gitu. Tapi kalau dalam penulisan akademik, baik makalah atau jurnal, itu nggak masalah gitu. Jadi yang perlu kita cantumkan itu nama penulisnya, kemudian argumentasi mereka, dan juga referensinya gitu. Tahun berapa jurnal mereka terbit, kemudian dari mana jurnalnya gitu, misalkan Mafatih gitu. Nah itu caranya ya. Jadi kalau pertanyaan Fauzan tadi sopan atau enggak, itu sopan secara akademik ya. Tapi kalau manggil jangan jangan panggil nama doang ya kalau misalkan kita ketemu secara langsung gitu. Nah ini yang harus dibedakan antara dunia real kemudian juga dengan dunia akademik yang tertulis gitu ya. Oke, gitu aja. Baik Bang, terima kasih. Ya, Oke, sama-sama. terima kasih untuk pertanyaannya Saudara Fauzen, dan kita lanjutkan untuk pertanyaan kedua. Silakan kepada Saudara Rifki. Oke, izin bertanya Bang Dias. Halo, izin bertanya Bang Dias. Nah, saya ingin bertanya terkait tentang rilis berita itu kan mungkin termasuk kategori karya tulis ilmiah, Bang ya. Nah, apakah di dalam karya rilis berita itu sendiri memiliki kayak struktur apa aja sih yang harus kita masukkan ke dalam situ? Kayak model kita public speaking nih, kita ada introduction, ada content, sama ada ending. Nah, itu kan berarti kan strukturnya tertata gitu. Apakah di dalam penulisan rilis berita itu tuh ada syarat-syarat dan ada model-model peletakannya tuh seperti apa gitu? Nah, itu aja sih, Bang.
Oke, untuk berita ya. Nah, sebenarnya kalau berita itu bukan termasuk karya tulis ilmiah gitu ya. Berita ini lebih termasuk kepada dunia jurnalisme gitu, jurnalisme populer gitu. Nah, secara struktur sebenarnya berbeda dengan karya tulis ilmiah yang sedang kita bahas gitu. Tapi untuk strukturnya biasanya ada namanya headline gitu. Nah, kalau biasanya kita menulis judul, kalau dalam struktur berita itu ada namanya headline. Headline itu ya judul, judul gitu. Nah, untuk menulis headline itu nggak sembarangan gitu. Kita harus menggunakan em, kosakata-kosakata yang mungkin kesannya provokatif gitu atau esensial gitu. Jadi dalam penulisan judul berita itu harus menggunakan em, sesuatu yang mengikat gitu atau hook gitu ya, pakai hook gitu. Nah, kemudian untuk isi beritanya sama sih kayak kita mencantumkan 5W 1H-nya dulu gitu, lokasinya, tanggalnya, kapan, siapa yang terlibat gitu, apa yang dibahas gitu. Nah, jadi kalau untuk isinya, untuk berita itu lebih ke 5W 1H ya. Nah, kemudian ya di akhirnya mungkin bisa ditambahkan oleh catatan penulis beritanya itu. Nah, mungkin itu aja sih untuk struktur berita dan fungsi berita ini kalau di karya tulis ilmiah dia bisa digunakan sebagai data gitu ya atau kutipan ketika kita menjelaskan suatu fenomena gitu. Nah, jadi berita ini bukan sebagai referensi primer, tapi cuma sebagai kita kutip ya sebagai data data pendukung lah bahwa sesuatu yang kita bahas ini terjadi loh di dunia nyata gitu. Ada fenomenanya, ada beritanya. Gitu, Rifki. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Saudara Rifki. Masih kita buka sesi tanya jawab. Apakah dari peserta yang lain ada yang ingin ditanyakan? Baik, pada Saudari Suci, bisa disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya kepada Bang Dias. Bang, misalnya nih kita kan punya inspirasi buat nulis gitu kan. Nah, itu tuh inspirasi atau idenya tuh kita dapat permasalahannya tuh dari kayak Instagram gitu kan, dari media sosial. Terus tuh ada yang bilang kayak katanya itu tidak bisa untuk jadikan acuan gitu kan, karena berasal dari media sosial. Nah, apakah maksudnya untuk kita buat sebuah penelitian atau karya tuh harus untuk menentukan novelty atau kayak permasalahannya tuh harus dari penelitian terdahulu gitu. Nggak bisa berdasarkan dari inspirasi kayak dari media sosial gitu. Nah, itu gimana tanggapannya, Bang? Terima kasih. Oke, jadi tentang fenomena dari media sosial ya. Nah, nah, karena kita membahasnya terkait dengan karya tulis ilmiah dan juga kita butuh nih data real gitu ya, sesuatu yang ada buktinya gitu. Nah, kalau sosial media, kenapa dia nggak bisa dijadikan sebagai eh, referensi data? Pertama, di sosial media siapapun berhak mengatakan apapun, siapapun bisa membuat bahasanya kayak buzzer gitu ya, membuat berita gitu. Jadi kenapa sosial media itu nggak bisa dijadikan sebagai sumber data? Em, karena kredibilitas penyedia sumbernya gitu. Misalnya ya, kalau kita merujuk kepada infopontianak.com gitu di Instagram gitu. Nah, ketika yang bikin konten dari Info Pontianak ini kan kita nggak tahu dia pro atau kontra dalam sisi politik atau misalkan dia punya kepentingan khusus gitu, kepentingan pribadi buat memberitakan suatu fenomena gitu. Nah, jadi kayak lembaga-lembaga bukan lembaga ya, komunitas ataupun akun-akun sosial media yang nggak terverifikasi itu kadang memberikan info yang kurang akurat gitu. Nah, beda misalkan ketika kita mengutip Jakarta Post, Jawa Post gitu ya, atau mungkin
lembaga-lembaga atau instansi yang punya kredibilitas jurnalisme yang bagus gitu. Jadi hasil berita yang mereka paparkan itu bisa digunakan sebagai data atau rujukan gitu. Nah, terus gimana kalau misalkan kita mau mengambil salah satu fenomena di sosial media sebagai kajian gitu? Kita bisa mengambil em, konten di sosial media itu sebagai sampel, bukan sebagai data rujukan gitu ya. Sampel dalam artian sesuatu yang kita kaji gitu. Ternyata misalkan ya membahas tentang marriage is scary gitu. Ini kan saya pernah bahas di karya tulis ilmiah, kemudian di jurnal gitu. Teman-teman juga pasti tahu kan soal marriage is scary gitu. Takut menikah gitu. Nah, apakah semua orang Indonesia takut menikah? Itu pertanyaannya. Eh, Bisa iya, bisa tidak gitu. Tapi ada nih trennya gitu. Em, Orang yang takut menikah disebabkan faktor ekonomi, faktor KDRT, faktor ketidakadilan peran, faktor interferensi mertua misalnya. Nah, jadi fenomena ini real nyata, tapi kita nggak bisa jadikan menurut konten, misalkan konten artis atau konten influencer gitu. Datanya seperti ini. Nah, itu nggak bisa. Beda halnya kalau tadi kita jadikan em, fenomena ini sebagai sampel gitu. Misalnya kita melacak berapa jenis konten di Instagram, berapa jenis konten di Twitter, di Facebook, atau di TikTok yang membahas tentang marriage is caring. Misalkan di Instagram ada 3.000, di TikTok ada 11.000 gitu, di Twitter ada 5.000 gitu. Nah, itu data-data itu yang bisa kita ambil contohnya sebagai bentuk data deskripsi ketika kita menjelaskan sebuah fenomenanya. Tapi bukan kita mencantumkan isi kontennya ke hasil tulisan kita gitu. Jadi mungkin itu sih yang bisa Abang kasih jawabannya dari pertanyaannya Suci. Kalau misalnya ada yang masih kurang paham, boleh ditanyain lagi. Baik, bagaimana Saudari Suci? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya, Sambil tambahan sedikit lagi ya, karena mungkin di beberapa skripsi ada juga yang mencantumkan tafsir audiovisual gitu. Nah, yang kita kaji itu dari beberapa teman kita ya, yang menuliskan skripsi tentang kajian tafsir audiovisual. Dalam artian tafsir yang disiarkan atau yang divideokan melalui media-media, baik itu media video ataupun konten misalnya ya, kayak Quran review atau misalkan tafsir dari Ustadz Adi Hidayat atau misalkan tafsir dari Ustadz siapa namanya lupa. Nah, jadi di antara beberapa itu ya. Nah, kalau itu eh, bisa dijadikan sebagai objek gitu, bukan sebagai data gitu ya. Nah, objek itu artinya kita meneliti apa tafsir yang dibahas, apa sih tema-tema yang dibahas, tafsir apa yang digunakan, kemudian bagaimana respon audiens atau jamaahnya gitu, berapa followersnya gitu. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai objeknya gitu. oke. Baik, untuk sesi tanya jawab masih berlanjut. Dari peserta, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Oke, ini sambil nunggu yang bertanya ya. Ini saya kasih tips juga buat teman-teman biar kalau menulis makalah plagiasinya nggak terlalu besar gitu ya. Nah, pertama kalau misalkan teman-teman membuat makalah, ada daftar isi, ada cover, itu kan biasanya terdeteksi ya sebagai plagiat gitu. Nah, caranya gimana? Kalau misalkan kita nggak mau eh, terdeteksi bagian covernya, itu kita bikin covernya dulu seperti biasa, terus di screenshot, kemudian bentuk tulisan tadi kita ganti bentuk gambar. Nah, seperti ini.
kemarin itu teman saya menulis ini bagian covernya hampir semuanya terdeteksi Turnitin gitu. Nah, saya akalin, jadi ini tulisannya diubah diganti screenshot. Begitu juga daftar surat persetujuan dan juga daftar isinya. Nah, gitu. Nah, ini bentuk hasil Turnitin, teman-teman. Bagi yang belum pernah lihat, jadi tulisan yang highlight gitu atau yang terstabilo itu eh, adalah kata-kata yang terdeteksi meniru gitu ataupun sudah terpublikasi sebelumnya. Nah, kayak latar belakang. Nah, kata latar belakang ini kan pasti ada ya di semua tulisan gitu. Jadi kita nggak bisa menghindari itu. Yang bisa kita hindari itu isi paragrafnya gitu. Nah, ini ada yang biru, ada yang hijau, ada yang coklat gitu. Jadi itu bisa kita parafrase biar stabilo ini hilang gitu. Nah, jadi nanti di bawah hasil Turnitin itu juga ada keterangan berapa persen gitu ya. Nah, jadi ini sudah saya kurangi dari 33% jadi 27% dengan cara parafrase atau mengganti kalimatnya dari yang sama tapi nggak serupa gitu ya. Nah, ini di akhir nanti ada keterangannya. Nah, ini 27% gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk makalah atau untuk skripsi, kalau nggak salah ya di bawah 25% gitu. Jadi masih aman gitu. Nah, untuk proses pengecekan Turnitin itu ada dua ya. Untuk kebutuhan lomba atau untuk kebutuhan teman-teman, misalkan untuk sempro atau sidang. Nah, kalau untuk sempro atau sidang, jangan sama sekali gunakan Turnitin yang dari luar kampus gitu. Karena kan eh, Turnitin ini di prodi kita menyediakan ya gitu untuk cek proposal atau cek skripsi gitu. Jadi kalau kita ngecek di luar, biasanya itu terdeteksi jauh jauh lebih besar gitu. Misalkan kita ngecek di luar 30%, terus dicek lagi sama kampus, jadi tiba-tiba 60%. Kok 60%? Karena 30%-nya udah kena cek di Turnitin luar gitu. Jadi ya seperti ini ada kasusnya, tapi ada juga yang tidak masuk repositori dan hasil Turnitin dari kampusnya tetap 30%. Tapi saya sarankan untuk kebutuhan sempro dan skripsi jangan cek Turnitin di luar. Beda misalkan kalau teman-teman makalah atau misalnya mau ikut lomba gitu ya, itu bisa cek Turnitin di luar gitu. Nah gitu ya. Silahkan kalau ada Oke, yang mau baik. ditanyakan lagi. Terima kasih untuk tambahannya Bang Dias. Dari para peserta, masih ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kita sampai jam 2. Kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup saja. Oke, Iya, baik. boleh. Silakan Oke. Saudara Khobir untuk pertanyaannya. Tanya Bang, kalau orang dulu-dulu itu cek lagi Turnitinnya itu kemana? Kan dulu sangat manual ya, kalau sekarang kan tinggal kirim-kirim aja udah kita tahu hasilnya. Kalau orang-orang dulu kayak selevel Pak Uji, Bapak Udi itu ceknya kemana? Kok mereka bisa tahu bahwa tingkat plagiasi itu tinggi atau tidak? Oke. Orang-orang dulu ya gitu. Nah, jadi kalau kita banyak membaca, kita tahu eh, tulisan siapa-siapa gitu. Jadi kayak saya sudah pernah baca jurnal ini, kemudian ketika saya baca jurnal lain, loh kok tulisannya sama gitu. Jadi kelihatan kan siapa yang copy paste, siapa yang meniru gitu. Kita lihat aja tahun berapa tulisannya yang terbit duluan gitu. Ternyata jurnal A terbit duluan daripada jurnal B, walaupun hasil tulisannya sama gitu. Nah, jadi kayak kita bisa tahu hasil tulisannya, kemudian siapa penulis aslinya, ya dari tahun dan penerbitnya gitu. Nah, kalau kok dosen bisa tahu sih gitu? Karena dosen itu juga udah S1, udah S2, udah S3, pasti bacaan mereka banyak dong gitu. Bacaan dari skala kampus sendiri atau kampus-kampus luar gitu, bahkan kampus luar negeri gitu. Jadi kita bisa tahu bentuk tulisannya, idenya siapa, itu kalau kita cermat membacanya gitu. Jadi kok dosen-dosen bisa tahu,
hasil makalah jurnal yang kita baca, ya 10 tahun lalu mereka udah baca jurnal itu gitu. Jadi mereka udah tahu gitu. Karena kan dosen itu juga mengajarnya bertahun-tahun mata kuliah yang sama gitu. Misalnya nih ada senior kalian yang mengutip jurnal A gitu, dan kalian kutip lagi gitu tanpa mengubah, tanpa parafrase. Ya dosennya tahu dong kalau kalian juga ngutip sebagaimana senior kalian pernah copy paste itu gitu. Jadi dari pengalaman sih kalau singkatnya, tadi pertanyaan Khobir kenapa orang-orang dulu bisa tahu kita plagiasi atau copy paste, dari pengalaman. Oke, itu aja. Oke Bang, makasih Bang. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Saudara Khobir. Ini ada tambahan pertanyaan dari Saudara Muhammad Rifki Daifullah, silakan. Izin Bang bertanya lagi. Mungkin tadi ingin bertanya lagi dari jawaban Abang mengenai pertanyaan saya tadi. Tadi kan Abang bilang kalau rilis berita itu termasuk dari bagian jurnalisme ya. Dan berita itu tidak termasuk karya tulis ilmiah. Apakah jurnal itu tidak termasuk juga karya tulis ilmiah? Atau jurnalisme yang dimaksud sini apa gitu? Saya nggak tahu juga kan. Nah, itu aja yang mau saya tanyakan. Oke. Jurnalisme dalam artian liputan sih gitu. Karena untuk meliput suatu agenda, untuk suatu fenomena, suatu kejadian itu ada ilmu khusus namanya jurnalisme. Nah, beda dengan jurnal akademik yang ditulis dengan metode yang khusus, kemudian juga dengan keilmuan khusus gitu ya. Jadi untuk jurnal dan jurnalisme itu berbeda. Kalau jurnalisme itu tadi fokus ke liputan, cara meliput agenda atau berita, sedangkan jurnal akademik itu bisa digunakan sebagai referensi atau data karena menempuh proses yang panjang gitu. Beda kan proses menulis yang 1 hari, misalkan kereta tabrakan, pagi, siang udah terbit gitu. Nah itu jurnalisme gitu atau liputan. Nah kalau untuk menulis jurnal akademik itu prosesnya nggak secepat itu, berbulan-bulan gitu, bertahun-tahun gitu. Jadi ada objek khususnya, ada metodologinya, kemudian juga ada pendekatannya. Jadi kalau untuk jurnal akademik itu bisa digunakan sebagai referensi. Gitu, Rifki. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Saudara Rifki. Apakah masih ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, saya kasih tes. Baik, Saudari Suci, maaf. Boleh disampaikan pertanyaannya? Oke, baik. Izin Bang mau bertanya lagi. Kan biasanya kalau kita udah kena Turnitin tuh Bang, nah itu kan kita kadang ngebetulkannya tuh pakai manual gitu kan. Nah, maksudnya kadang pun masih kayak berkurangnya itu sedikit sekali gitu kan untuk menurunkan Turnitin itu. Nah, kira-kira tuh ada cara atau tips untuk menurunkan itu enggak Bang gitu? Oke, cara nurunin Turnitin walaupun kita udah berusaha ya memparafrasenya gitu. Sebelumnya Suci pernah nggak nyoba parafrase pakai ChatGPT atau AI gitu? Pernah Bang. Pernah ya. Hasilnya gimana? Sama ya kadang. Sama ya? Oke. Nah, sebenarnya caranya ya kita harus menggunakan ya balik lagi ke pengalaman ya. Jadi bisa kita panjangkan tulisannya, walaupun udah panjang misalnya, kita panjangin aja bertele-tele gitu. Nah itu cara pertama. Cara keduanya kita menggunakan bahasa yang satu persatu kita cek sinonimnya di Google gitu. Nah kan kata kerja atau kata sifat gitu ya, atau kata benda itu ada bentuk sinonimnya gitu. Jadi kita usahakan ubah satu-satu aja gitu. Itu cara paling amannya sih. Bahkan kalau pakai AI sendiri pun, ya Bang juga nggak bisa jamin ya, eh, bakal bisa bagus gitu hasil Turnitinnya gitu. Tapi itu langkah-langkah pertama tadi dipanjangin kalimatnya, kalimat penjelas ya. Kemudian diubah satu persatu baik kata sifat, kata kerja maupun kata benda dicari sinonimnya. Dan yang terakhir ya pakai AI tadi gitu. Nah, mungkin itu aja sih kalau misalnya udah dicoba.
cara keempat, jasa parafrase. Nah, mungkin ini bisa gitu ya. Nah, kalau jasa parafrase kan kita udah ini ya, udah mencoba ikhtiar yang terbaik, tapi kalau misalkan masih nggak ini, barangkali orang-orang bagian editor gitu ya, atau yang menyediakan jasa parafrase itu punya ilmu yang lebih gitu. Nah, jadi itu cara terakhir sih gitu. Mungkin gitu aja sih, Suci. Baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, Bang Dias, dan untuk pertanyaannya Kak Suci. Mungkin kita tutup sampai sini aja untuk pertemuan pertama kita. Sebelumnya saya kasih tugas dulu ya. Oke. Boleh Bang. Ya, jadi Untuk tugas ini tugasnya nggak susah sih. Jadi untuk teman-teman semua, saya minta teman-teman menuliskan 400 sampai 500 kata terkait dengan pengalaman menulis, ya pengalaman menulis. Kemudian yang kedua terkait kendala, baik kendala ide, kendala waktu atau kendala referensi, itu kalian ceritakan dalam bentuk file Word ya. Eh, 400 sampai 500 kata, satu setengah halaman gitu ya. Nanti tulisan ini dikirimkan ke grup mentor masing-masing gitu ya. Bukan grup mentor yang semua ya, tapi yang bersama mentor masing-masing gitu. Nah, bisa dipahami ya? Bisa. Atau terlalu sedikit Ya tugasnya? Bang, siap. Jadi Ramadan. ya 300 sampai 500 kata ya, menceritakan pengalaman kalian menulis baik makalah, karya tulis ilmiah ataupun esai atau puisi, bebas. Kemudian juga ditambahkan dengan kendala saat menulis. Itu aja. Sip, terima kasih. Kalau nggak ada, saya silahkan ditutup, Diva. baik, terima kasih untuk tugasnya, Bang Dias. Yap. Dengan berakhirnya penjelasan tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada siang hari ini di pertemuan pertama pengenalan karya tulis ilmiah dan etika akademik yang telah disampaikan oleh pemateri kita, yakni Bang Dias Atayala Sriwijaya SAG. Untuk itu kita ada doa enggak, Bang? Nggak usah, doanya masing-masing aja. Harus. Nanti nunggu buka puasa. Baik, untuk itu saya selaku moderator minta maaf apabila ada kesalahan, baik salah kata, salah perbuatan selama acara berlangsung. Dan terima kasih atas kehadirannya untuk seluruh peserta program IAT Menulis. Izin saya tutup dengan pantun. Boleh, boleh. Makan udon rasa kari. Cakep. Cakep. Minumnya Ocha pakai es batu. Cakep. Saya Diva, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu Ada boleh. sesi foto bersama enggak nih? Ini juga sentuh. Foto bersama enggak kita? Dokumentasi dulu. Boleh semuanya para